Kompas Petang juga menyoroti 4 warga Poso yang menjadi korban pembunuhan di wilayah perkebunan kopi. Polisi menduga pelaku adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ari Karora yang masuk dalam daftar pencarian orang. Pembunuhan 4 warga terjadi di Desa Kalimago, Kabupaten Poso pada Selasa 11 Mei. Dari kejadian itu 4 warga menjadi korban dan pelaku diduga kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso. Polisi menduga kuat pelaku teror yang menyebabkan 4 warga Poso tewas adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Menurut saksi di lokasi, pelaku diduga berjumlah 5 orang. Salah satunya adalah DPO teroris yang paling dicari di Poso. Terjadi teror yang diduga pelakunya adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Nah, ini berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian saya sampaikan bahwa jumlah korban sampai dengan saat ini ada 4 orang. Kemudian sampai dengan saat ini tim Satgas Madagoraya masih melakukan penyisiran dan juga pengejaran di wilayah Napu atau di sekitar lokasi kejadian. Satuan Tugas Operasi Madagoraya pun dikerahkan menyisir wilayah tempat kejadian pembunuhan. Selain menyisir, Satgas Madagoraya juga menyekat sejumlah titik. Sementara itu data dari kepolisian, kelompok MIT Poso yang masuk dalam DPO berjumlah 11 orang. Pengamat terorisme Ridwan Habib mengimbau agar aparat keamanan khususnya kepolisian meningkatkan kewaspadaan di wilayah masing-masing menyusul pembunuhan yang dilakukan kelompok teroris MIT di Poso. Ridwan menilai pembunuhan 4 warga di Poso berpotensi menginspirasi kelompok teror lain. Tidak hanya itu, momen perayaan keagamaan juga harus membuat kewaspadaan lebih ditingkatkan. Akan tetapi memang mereka ini sasarannya tentu adalah orang-orang yang berada di sekitar pegunungan atau hutan-hutan di mana mereka melarikan diri ya. Termasuk korban dari 4 orang itu adalah petani peladang yang memang tinggalnya di sekitar wilayah pelarian mereka. Adapun cara-cara sadistis yang mereka lakukan seperti dengan pemenggalan sampai putus kepala, itu memang bagian dari teror mereka juga untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Saya kira di momentum Idul Fitri ini kewaspadaan harus diperkuat, ditingkatkan, dan tentu pemetaan terhadap potensi-potensi teror di masing-masing kewilayahan, dalam hal ini kepolisian daerah, harus segera dilakukan. Saya bersama Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto. Pak Didik, selamat sore dengan Riko. Ya, selamat sore Mas Riko. Pak Didik, kalau dari keterangan saksi, apa yang terjadi saat itu? Baik, jadi berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat mereka di kebun, kemudian ada 5 orang yang datang. Nah, saksi ini berhasil melarikan diri karena mereka mengenal salah satu, yaitu pelaku MIT atau DPO MIT, yaitu Khatar. Nah, tetapi yang lainnya, yang 2 orang ini mereka tidak mau lari. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah anggota kepolisian atau TNI. Nah, setelah mereka lari, yang saksi ini ternyata mereka adalah DPO MIT. Nah, setelah mereka melaporkan kepala desa, kemudian melaporkan ke Polsek dan dilakukan pengecekan di TKP bersama dengan Satgas Madagoraya, ditemukanlah 2 orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan dengan penyisiran, ditemukan lagi 2 orang yang jaraknya sekitar 300 meter. Jadi jumlah totalnya ada 4 korban. Nah, sekarang yang dilakukan oleh pihak kepolisian, melakukan pengejaran, dan juga melakukan penyekatan-penyekatan di tempat-tempat yang diduga keras akan dijadikan jalur pelarian dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini. Dan perkembangan terakhir saya sampaikan bahwa 4 jenazah sekarang sudah dilakukan proses pemakaman di Kampung Kalimago. Dan di situ dihadiri oleh
Polres, kemudian Kodim, dan juga oleh Pemda setempat yaitu Pemda Poso. Pak Didik, Pak, Ya. MIT Mujahidin Indonesia Timur ini kan kerap bersembunyi di gunung, hutan, dan lain-lain. Apa yang mereka lakukan di dekat permukiman itu? Atau permukiman itu memang dekat dengan jalur mereka? Gimana? Baik, jadi kelompok MIT ini mereka selalu bergerak dan berpindah-pindah antara Kabupaten Poso, kemudian Parigi Motong, dan juga Sigi. Nah, pada saat akhir tahun kemarin dia muncul atau melakukan teror di wilayah Sigi. Kemudian sekarang ada di wilayah Poso, yaitu tepatnya di Kecamatan Apu nih, atau Lore Utara. Hmm. Mereka selain mereka melarikan diri dari pengejaran aparat, mereka juga mencari logistik. Nah, seperti kemarin yang menjadi korban, semua logistik mereka diambil, beras dan logistik lainnya, termasuk juga uang hasil penjualan kopi. Jadi menurut keterangan dari keluarga itu ada sekitar 5 juta di salah satu korban, ini juga dibawa oleh pelaku teror ini. Oke, Satgas Madagora ini yang dulunya Tinombala kan Pak ya? Iya betul. Nah, ini Jadi ada berapa setelah orang tahun yang 2020. diterjunkan untuk menyekat, mencari, dan memburu kelompok MIT ini? Jadi total di sana kan ada personil, ada sekitar 800 personil, gabungan TNI dan Polri. Nah ini dibagi dalam 3, yaitu yang ada yang melakukan pengejaran, kemudian ada yang melakukan penyekatan, dan juga ada yang melakukan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif yang ada di bawah. Pak Didik, kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini kan diburu sudah cukup lama. Yang memburunya juga kalau saya lihat di visual itu cukup banyak, TNI bersenjatakan lengkap dan lain-lain. Saat ini kekuatan mereka seperti apa? Baik, jadi mereka sekarang kan masih ada 9. Jadi 9 orang ini mulai terpecah. Seperti menurut keterangan saksi, bahwa kemarin yang nampak itu ada 5. Kemudian yang mimpin adalah Khatar. Nah, berarti yang 4 yang lainnya ini pimpinan Ali Kalora. Nah, ini mereka selalu berpindah-berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Total 9, yang kemarin terlihat oleh saksi mata 5. Jadi maksudnya mereka ini berbaur dan sudah tampak seperti berbaur dengan warga begitu atau gimana Pak? Bukan, jadi yang terbagi 2, yang kelompok 5 ini dipimpin Khatar, kemudian yang 4 ini dipimpin oleh Ali Kalora. Nah, mereka apabila kehabisan logistik, mereka akan berusaha turun dan menghindar dari penyekatan-penyekatan yang dilakukan oleh Satgas. Karena mengingat wilayah ini kan cukup luas. Ya. Jadi mereka pasti cari cara gimana caranya mereka bisa lepas dari penyekatan dan kemudian mencari logistik di bawah itu, di tempat-tempat masyarakat yang beraktivitas. Oke, Pak Didik, pengamat terorisme yang kami wawancara bilang polisi juga harusnya meningkatkan kewaspadaan apalagi jelang Idul Fitri, perayaan keagamaan. Itu dilakukankah sekarang? Iya betul. Jadi seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah sudah diinstruksikan oleh Bapak Kapolda untuk meningkatkan kewaspadaannya, terutama pada saat pelaksanaan kegiatan Idul Fitri nanti, termasuk juga pada saat nanti mungkin kalau ada masyarakat yang melakukan takbiran itu yang ada di masjid-masjid, kemudian ada di musola-musola. Pak Didik, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan untuk keluarga karena 4 orang ini dibunuh dengan sadis, kemudian di permukiman dan lain-lain? Ya, tapi saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, karena seperti tadi yang disampaikan oleh pengamat teroris, bahwa kegiatan sadis itu adalah bagian dari teror. Nah, untuk melawan teror, berarti salah satunya adalah kita tidak boleh merasa takut. Kemudian, saya harapkan kepada seluruh masyarakat, apabila ada yang dicurigai, segera melaporkan ke kepolisian terdekat, untuk segera kita ambil tindakan untuk mengantisipasi. Dan gambar serta sketsa wajah mereka juga sudah disebar ya Pak. Terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.